Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan update lahan bawang merah milik bocah belajar tani yang hari ini terjadi masalah, dulur. Untuk itu buat dulur semua harap berhati-hati karena ini musim kemarau tapi masih banyak terjadi hujan. Untuk itu tanaman yang terlalu vigor dan daun yang bisa hijau sampai kebiruan seperti ini, vigor sekali, saat fase generatif itu saat rawan-rawannya terjadi masalah. Terbukti pada tanaman saya kali ini bahwasanya tanaman saat ini terserang trotol. Baru kemarin dulur, 1 hari yang lalu saya buat konten tentang tanaman saya ini bersih, tidak ada masalah jamur. Tapi karena semalam hujan dan tidak dilakukan penyepraian maupun penyiraman, saat ini ada moler dulur. Kok moler? Sebentar, bukan moler dulur, tapi jamur trotol. Jadi ada Phytophthora sehingga trotol itu langsung patah-patah dulu. Warnanya putih-putih langsung patah daunnya. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam. Sudah nampak. Itu tandanya sebelum ada hujan pun sebenarnya sudah ada jamur. Karena memang lahan saya ini belum saya lakukan penyepraian fungisida apapun dari semenjak awal tanam. Hanya saya lakukan penyepraian dengan natrium benzoat untuk menghambat pertumbuhan jamur. Tapi untuk penanganannya memang karena saya belum pernah melakukan penyepraian fungisida, insya Allah nanti sekali saya lakukan penyepraian fungisida semoga saja akan selesai dulur, akan sembuh. Jadi yang sudah terlanjur patah memang tidak bisa dulur untuk direcovery untuk supaya kembali, tapi tidak menyebar dan akan tumbuh daun baru menggantikan daun yang sakit atau yang rusak. Saya informasikan juga buat dulur semua bahwasannya ini nampak sekali dulur di video bahwasannya ini warnanya beda. Yang tajuk itu terlihat hijau gelap dan yang varietas bukan tajuk yang dolkali maupun yang crok agak sedikit kuning juga yang lokal. Saat ini kondisinya itu memang ada trotol tapi hanya yang di varietas tajuk atau varietas Thailand Nganjuk dulu. Untuk yang lokal dan yang dari Jogja, dolkali maupun crok bersih. Itulah kenapa setiap varietas itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Contohnya seperti varietas tajuk itu akan lebih tinggi di tonase, tapi untuk perawatannya akan lebih sulit. Dan untuk yang dolkali atau crok ini terlihat seperti tanaman sakit dulur. Jadi kalau petani-petani yang sebelahnya itu tanam tajuk kemudian kita tanam yang varietas dolkali atau akan sangat miris dulur, karena sudah daunnya acak-acakan, warnanya tidak bisa hijau, agak sedikit kuning. Terus kemudian untuk varietas yang lokal pembenihan saya ini jelas kalah tonase dengan tajuk. Hanya saja dia punya kelebihan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakitnya. Itu bedanya dulu. Nanti akan saya tampilkan seperti apa trotol yang terjadi pada bawang merah saya. Hanya butuh waktu 1 kali 24 jam, bahkan belum sampai 1 kali 24 jam itu sudah banyak yang patah dulu. Hanya hujan gerimis kemarin sekitar jam 4 sore tuh. Jadi hujan tidak terlalu lebat dan waktunya singkat. Jadi kalau buat dulur semua yang punya tanaman bila mana terjadi hujan singkat di musim kemarau ini, awas hati-hati, lakukan penyepraian fungisida
kecenderungan saya ini nanti akan melakukan penyepraian satu mankozeb akan saya mix dengan antrakol. Jadi mankozeb saya gunakan mankozeb kuning dulur nanti, karena mankozeb kuning itu akan lebih kuat daripada mankozeb biru, hanya saja dia punya kecenderungan sifatnya panas. Untuk itu akan saya campur dengan antrakol, karena dia ada ZPT-nya, bisa sedikit menurunkan daripada panasnya itu dulu. Untuk nutrisi akan saya hentikan. Juga untuk penyiraman tidak akan saya lakukan penyiraman sampai 3 hari ke depan dulu. Ini kalau saya lakukan penyiraman akan mempercepat, memperluas daripada serangan jamurnya. Kita harus benar-benar tega dulu. Walaupun tanaman nanti agak sedikit kepanasan, agak layu, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak siram dulu, kita selesaikan berantas jamurnya dulu. Pola tanam bawang merah itu sebenarnya seperti itu dulu. Jadi kita itu harus jeli, harus teliti, juga kita harus memiliki teknik-teknik. Nanti ini untuk jamur saya ulangi lagi, nanti saya akan spray dengan mankozeb kuning. Mereknya bebas. Kalau saya nanti mungkin hanya menggunakan manset atau manzeb yang murah itu, saya mix dengan antrakol. Kalau saya nanti lihat setelah 2 hari aplikasi nanti tidak ada perkembangan baik atau masih ada penyebaran jamur, maka saya akan lakukan penyepraian dengan bahan aktif tembaga. Kemudian saya akan lihat evaluasi hasilnya. Kalau sudah selesai, maka akan saya kembali lagi nanti untuk ke antrakol lagi. Seperti itu dulur. Oke dulur, ini nanti akan saya tambahkan video seperti apa perbedaannya antara yang varietas tajuk dengan varietas yang lain. Ini bisa dilihat dulur, warnanya kelihatan kuning dan hijau gelap. Seperti itu dulur. Oke, cukup dari saya Bocah Belajar Tani. Oh ya, mungkin banyak yang tanya dosis. Ya, ini sebentar saya tambahkan dosisnya. Untuk dosis, mankozeb kuningnya akan saya beri 2 sendok. Kemudian antrakolnya akan saya beri 2 sendok juga. Dan nanti kalau untuk tembaga saya akan lakukan penyepraian dengan 1 sendok makan penuh. Seperti itu dulur. Oke, mungkin dari saya itu saja Bocah Belajar Tani, karena ini ada terdengar musik, takut nanti ada copyright. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.